Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifadatul Amalia, NIM 2003401051027 dari kelas B Prodi Agribisnis Universitas Islam Jember. Di sini saya akan mengempu tugas ketahanan pangan dengan tugas yaitu meresum jurnal perubahan iklim dan ketahanan pangan. Hasil resum jurnal yang saya pilih yaitu meliputi judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Pertanian dan Strategi Adaptasi pada Lahan Rawan Kekeringan. Nama jurnal, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume dan halaman, volume 16 nomor 1 dan halaman 42-52. Tahun 2015, penulis Ida Nurul Hidayati dan Suryanto. Latar belakang dari jurnal yang saya pilih yaitu Indonesia merupakan negara pertanian di mana pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian dan produk nasional yang berasal dari pertanian. Menurut Mubyarto pada tahun 1989, sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim. Mengapa? Karena berpengaruh terhadap pola tanam, waktu tanam, produksi, dan kualitas hasil. Menurut Nurdin pada tahun 2011. Iklim sendiri erat hubungannya dengan perubahan cuaca dan pemanasan global, di mana dapat menurunkan produksi pertanian antara 5-20% menurut Suberjo pada tahun 2009. Perubahan iklim sendiri merupakan suatu kondisi di mana yang ditandai dengan berubahnya pola iklim dunia yang mengakibatkan fenomena cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim terjadi karena adanya perubahan variabel iklim, seperti suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, antara 50-100 tahun. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2004. Perubahan iklim juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak stabil. Sebagai contoh, curah hujan yang tidak menentu, sering terjadi badai, suhu udara yang ekstrim, serta arah angin yang berubah drastis. Menurut Ratnan Ning Ayu pada tahun 2013. Tujuan penelitian dari jurnal yang saya pilih yaitu untuk melihat dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian pada lahan rawan kekeringan. Selain itu juga untuk mengetahui strategi adaptasi yang dilakukan oleh para petani lahan rawan kekeringan di Kabupaten Semarang guna mengurangi dampak perubahan iklim. Permasalahan dari jurnal yang saya pilih yaitu penurunan intensitas hujan merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Menurut studi yang dilakukan oleh Angels dan kawan-kawan pada tahun 2011 menyebutkan bahwa berkurangnya intensitas hujan merupakan alasan terbesar dari penurunan hasil panen petani di lahan kering di Dharma Putri, India. Penurunan hasil panen tersebut menyebabkan penurunan pendapatan para petani menjadi menurun. Penurunan pendapat petani tersebut merupakan dampak jangka pendek, sedangkan untuk dampak jangka panjangnya adalah berakhirnya profesi petani lahan kering. Metode penelitian dalam jurnal yang saya pilih yaitu menggunakan data studi di mana menggunakan metode survei dengan petani yang menggarap lahan rawan kekeringan di wilayah Kabupaten Semarang dengan desain explanatory design yang menggunakan a two-phase method. Berdasarkan data kejadian kekeringan beserta dampaknya di Kabupaten Semarang pada tahun 2014 diperoleh bahwa wilayah terdampak yang paling luas adalah Kecamatan Pringapus, yaitu sebesar 162 hektar. Kecamatan Pringapus juga mengalami puso sebesar 72 hektar. Kekeringan yang terjadi di Kecamatan Pringapus sendiri hanya pada satu desa, yaitu Desa Jatirungo.
dan menggunakan metode analisis berupa analisis deskriptif serta regresi berganda. Hasil penelitian dan kesimpulan dari jurnal yang saya pilih yaitu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu analisis data berdasarkan data kuesioner dikelompokkan menjadi 3 bagian. Bagian ke-1 dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Bagian kedua menggunakan regresi linear berganda model Cook-Douglas. Dan bagian ketiga dengan menggunakan regresi logistik. Yang kedua yaitu model mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan berupa 5%. Semakin banyak modal yang digunakan, maka semakin tinggi pula hasil produksi pertanian. Sementara mengenai luas lahan mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan berupa 5%, sehingga semakin luas lahan yang digunakan untuk bercocok tanam, maka hasil produksinya juga akan semakin banyak. Demikian juga pada pengalaman bertani mempunyai pengaruh yang tidak signifikan pada tingkat kepercayaan berupa 5%. Hal ini diduga karena petani menggunakan cara turun-menurun dalam melakukan suatu produksi pertanian, sehingga tidak ada perbedaan hasil antara petani yang sudah lama bertani dengan yang belum memiliki pengalaman lama sebagai petani. Jadi tidak ada bedanya. Yang ketiga yaitu pemerintah diharapkan dapat membantu dalam pengembangan usaha tani padi. Misalnya, memperlancar sistem pendistribusian pupuk agar tidak terciptanya kelangkaan pupuk dan juga mengadakan lembaga simpan pinjam dan pengenalan asuransi pertanian yang dapat meringankan petani dalam masalah pengadaan modal usaha tani dan kerugian finansial sebagai dampak dari perubahan iklim. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.